saudara-saudara, pemirsa yang saya kasihi, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita pada kesempatan hari ini. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat notifikasi setiap kali kami mengupload video-video baru. Nah, sebelum kita masuk di dalam renungan hari ini, saya ajak saudara kita masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih atas hari yang baik ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh menggali kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau memberkati setiap sarana yang kami pakai. Juga Tuhan siapkan setiap telinga yang akan mendengarnya. Biarlah kiranya kebenaran ini akan menyirami kehidupan mereka. Khususnya buat hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba, agar semua yang terucap merupakan bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Saudara, tema kita hari ini cukup unik, yaitu sembrono di era digital. Kita tahu, zaman dulu, kalau ada kesalahan di dalam karya sosial media, maka biasanya lebih gampang menghandle, bisa kita tarik secara cepat, ya. Tetapi di era ini berbeda, ya. Kesalahan di era ini tidak gampang kita tarik, sebab ada jejak digital yang tidak gampang kita sembunyikan. Nah, saudaraku, kita mengerti bahwa di balik pergerakan sosial media, ini apabila tidak hati-hati, maka akan ada konsekuensi, yaitu jerat hukum. Sebab ada undang-undang ITE. Oleh sebab itu kita harus pandai-pandai, kita harus bijaksana di dalam bertutur kata. Nah, sebelum kita masuk di dalam renungan ini, saya ajak semua saudara melihat di dalam Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Saudara, saya langsung ingat pada tahun 2017, ya. Itu ada sebuah organisasi nirlaba di Amerika, namanya PolitiFact. Dia menganugerahkan penghargaan satir kepada Presiden Donald Trump dengan kalimat dengan judul Lie of the Year 2017. Kebohongan sepanjang tahun 2017 oleh Donald Trump. Memang Donald Trump seringkali melontarkan falsehood information, informasi yang bisa menyesatkan, kebohongan-kebohongan atau hoax, ya. Dan era itu kita menyebutnya memang era digital ini, era informasi seperti ini, itu dikatakan bahwa inilah saat matinya kebenaran, tetapi jayanya kebohongan. Sebuah buku yang berjudul The Death of Truth, yang ditulis oleh Michiko Kakutani, dia mengatakan bahwa hoax yang bersifat politik itu lebih cepat menyebar, lebih cepat sekali diserap daripada informasi-informasi hoax yang lainnya, ya. Dan kita tahu di zaman sosial media sekarang ini ada orang-orang itu yang menjadikan sebagai wadah kehidupan, di mana dia hidup sesuai dengan preferensinya, ya. Jadi mereka di dalam sosmed itu merupakan tempat dia di mana dia mempunyai selera suka-suka dia, ya. Nah, inilah era zaman digital sekarang ini. Memang saudara, kadangkala
akal sehat itu menjadi kabur di era ini. Mereka sulit membedakan antara fakta dan opini, antara ini data atau ini gosip, antara ini kebenaran atau ini fitnah, ya. Kabur. Tapi ada pesan yang penting buat kita semua, bahwa sebuah kebohongan yang terus ditiupkan, sebuah kebohongan yang terus digaungkan, kebohongan itu lama-lama akan menjadi sebuah kebenaran. Paham ya? Jadi sesuatu yang tidak benar, tapi karena sering kali digaungkan, maka publik itu akan menerima sebagai sebuah kebenaran. Dan ini sangat berbahaya, ya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana tantangan buat orang-orang yang beriman kepada Yesus, orang-orang Kristen, ya, menghadapi era zaman seperti ini? Entah mungkin ini buat jemaat, entah ini buat bagian orang-orang yang melayani di dalam aktivitas gereja, atau sebagai pemimpin umat, hamba Tuhan atau pendeta. Ya, kita harus hati-hati, harus bijaksana. Nah, saudara, saya akan memberikan contoh pertama yang sedang terjadi di Indonesia ini. Ini viral. Ini terjadi pada salah seorang hamba Tuhan yang saya kenal, ya. Belum terlalu tua, ya. Saya kenal orang ini, pada mulanya sih baik-baik aja, ya. Tapi belakang hari ini karena sesuatu kesalahan sikap, ya, saya katakan ini kesembronoan, ya, maka menjadi viral dan ini disayangkan sekali. Hamba Tuhan ini menggunakan sepenggal ayat yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19. Aslinya berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu diganti oleh hamba Tuhan ini, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa sultanku. Jadikan semua bangsa sultanku. Sultanku itu jadikan jadi orang kaya, ya. Sultan itu orang yang kaya raya. Bahkan sempat disebutkan termasuk juru parkir, satpam. Anda berkesempatan semua untuk menjadi sultan. Ya, sepintas ada orang yang mentertawakan, dianggap lucu, saudara, ya. Tapi sebenarnya bagi saya juga ini bukan hal yang lucu, ya. Ini hal yang menyedihkan, ya. Dan saya percaya Tuhan tidak senang, ya, bagian dari firman Tuhan ini dilecehkan, ya, dianggap sebagai mainan. Kenapa dia bisa ucapkan seperti itu? Seperti kita katakan tadi, bahwa apa yang keluar dari mulutmu, itu berasal dari hatimu. Nah, memang hamba Tuhan ini memakai ayat ini pada waktu dia maju untuk presentasi. Ya, hamba Tuhan ini dipakai sebagai afiliator. Afiliator itu orang yang berafiliasi dengan sebuah produk atau perusahaan, di mana dia berperan sebagai orang yang memasarkan, ya. Sesungguhnya nggak ada masalah bagi afiliator itu, ya, baik-baik saja. Tetapi karena ini afiliator yang berkecimpung di dalam dunia investasi, yang perusahaan ini bermasalah. Perusahaan ini pada akhirnya adalah scam, ya. Perusahaan ini perusahaan bodong. Sehingga dua pemimpin tertingginya itu buron melarikan diri keluar dari Indonesia, sehingga polisi Indonesia perlu mengeluarkan red notice untuk menangkap dua orang ini. Dan beberapa daripada para founder dan leader yang di atas itu sudah ditangkap semua oleh Bareskrim. Ya, saya berharap kepada hamba Tuhan ini tidak sampai ke sana, ya. Tetapi yang terjadi sudah viral hari ini, yaitu beberapa netizen, kalau mendengar di beberapa dia khotbah, itu netizen sudah menyatakan, tidak sama apa yang diucapkan dengan praktek hidup. Nggak sama ini hamba Tuhan, apa yang diperbincangkan dengan
yang terjadi di dalam dirinya. Nah, ini kan suatu batu sandungan, ya, sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Karena sembrono di dalam berkata-kata, sembrono di dalam menggunakan ayat firman Tuhan. Nah, memang saudara, ini pemilik atau bos tertinggi ini memang lihai, cukup licik, ya, cerdik. Dia menggunakan orang-orang, terutama public figure, yang punya banyak follower, ya. Mungkin para artis atau juga para hamba Tuhan yang dianggap memang banyak followernya. Dan rekan saya satu ini memang dia sering tampil di televisi. Jadi sebetulnya banyak follower, banyak orang tahu gitu. Maka dipakailah dia sebagai afiliator, ya. Karena afiliator pada perusahaan yang bermasalah, maka dia bermasalah gitu. Sayang sekali, ya. Inilah yang dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 8, sebab anak-anak dunia itu lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Itu memang benar. Maka itu sebagai anak-anak terang, sebagai hamba Tuhan apalagi, kita harus super hati-hati, ya, cerdik. Jangan sampai kita terlibat masuk di dalam arena yang kita kurang tahu. Ternyata arena ini akan bersentuhan dengan persoalan hukum, ya, menyedihkan, saudara. Nah, lalu kisah yang kedua saya ingat, ini seorang hamba Tuhan kelas dunia, ya, internasional. Terjadi pada tahun 1974 sampai 1987. Ini ada di Amerika, ya. Namanya pastornya Jim Bakker. Jim Bakker ini seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang penyiar televangelis, ya. Dia punya sebuah lembaga penyiaran namanya PTL, Praise the Lord, ya. Dan ini cukup sukses. Banyak sekali pemirsa yang kagum, banyak sekali masyarakat yang mengikuti apa yang dia katakan. Nah, hamba Tuhan ini suatu saat dia mengalami persoalan dengan hukum di Amerika, sehingga dia dijatuhi hukuman sekian tahun gitu. Karena apa? Terlibat di dalam penipuan sejumlah uang, kalau saya rupiahkan hari ini di atas 2 triliun. Ya, memang hamba Tuhan ini kehidupannya mewah. Dia punya beberapa rumah-rumah mewah. Dan kehidupannya dia adalah kehidupan yang mewah memangnya. Itulah seorang pastor Jim Bakker. Tapi syukur, di dalam perjalanan hidupnya, dia ini sadar diri. Rupanya dia bertobat sehingga dia menulis sebuah buku. Dan buku ini, saya punya buku ini, judulnya I Was Wrong. Aku salah, dulu aku salah. Ya, dia tulis buku ini. Nah, saya cuplik beberapa ayat yang dia pakai, yang dia gunakan untuk memanipulasi orang. Salah satunya di 3 Yohanes 1 ayat 2. Ini yang bahasa Indonesia, ya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Di dalam Amplified Bible ditulis, Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in a good health, just as your soul prospers. Perhatikan kata succeed and proper, berhasil dan makmur. Nah, kata ini yang dipakai untuk mempengaruhi orang, berbicara tentang kemakmuran materi, ya, keberhasilan materi. Tetapi setelah dia sadar, dia tulis buku ini, dia nyatakan bahwa dia salah, ya. Bahwa dia jelaskan di situ kata prosper di situ itu bukan hanya bicara tentang kekayaan, kemakmuran materi, duniawi. Tetapi dia katakan di dalam bahasa aslinya itu mengandung 2 makna. Satu good, satunya journey. Jadi perjalanan yang baik. Nah,
Maka kalau diterjemahkan kira-kira begini, saudara terkasih, aku ingin kamu baik-baik saja dalam melewati perjalanan hidup. Sama juga jiwamu baik-baik dalam perjalanan menuju surga. Jadi ini bicara rohani, ya. Nah, ini skopnya skop rohani, bukan materi, bukan kekayaan makmur di dalam harta benda, kekayaan dunia, bukan, ya. Nah, ini ayat ini dia pakai salah satunya. Kemudian dia juga pakai ayat yang lain di dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini sama, saudara. Ini dipakai, dimanipulasi, dimanfaatkan untuk kepentingan dia. Apa ini? Ini diartikan memberi di dalam perkara uang, memberi di dalam perkara materi, harta. Ya, jadi kalau engkau memberikan harta sekian, itu akan menjadi ukuran kepada saudara, ya, ukuran yang akan dikembalikan kepada saudara. Ya. Jadi ini ayat sesungguhnya bukan bicara tentang beri dalam arti materi, ya, ukuran dalam arti materi, bukan. Kalau saudara baca lebih teliti di atasnya, ini bicara tentang penghakiman dan pengampunan. Bagaimana engkau menghakimi seseorang dan engkau mengampuni seseorang, ukuran itulah yang akan saudara terima. Ya, jadi sama sekali tidak menyinggung, tidak mengubah, bicara tentang materi. Nah, kesalahan ayat berikutnya yang dia pakai itu juga ada di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Digarisbawahi kata hidup dan kelimpahan. Sama, ini ayat dipakai untuk hidup berkelimpahan di dalam materi, kekayaan duniawi, harta dunia. Ya, padahal setelah dia juga koreksi di dalam kesalahannya, dia katakan ayat itu dia keliru. Ya, ayat itu yang benar bicara hidup di situ itu artinya zoe, bukan bios, bukan kehidupan jasmani. Ya. Tapi itu lebih mengarah kepada kehidupan roh, ya, kehidupan yang kekal, ya, zoe, kehidupan yang melimpah, kehidupan yang sesungguhnya itu, gitu. Jadi bukan kehidupan fisik, bios, ya. Saudara, ini ya juga membahayakan. Kalau sampai ini diartikan bahwa ini kelimpahan materi, maka persepsi orang jadi berbeda. Ya, berbeda. Ini kan bicara zoe, itu kehidupan manusia secara rohani, secara roh, ya. Kehidupan kekal ini. Ini kehidupan yang sesungguhnya. Orang bisa punya kehidupan yang sesungguhnya ini kalau memang dia hidup di dalam firman. Dan kelimpahan di sini bukan berarti kelimpahan, sekali lagi, bukan berarti kelimpahan kuantitas, ya, materi, banyaknya materi, bukan. Ini bicara tentang kelimpahan kualitas, bukan quantity tapi quality. Akan banyak perubahan hidupmu yang keluar melimpah. Banyak hal-hal baik yang berubah dari hidupmu, berubah karaktermu, perbuatanmu menjadi diperbarui. Ya, sesuatu yang melimpah dengan baik. Bicara kualitas. Kan mengerikan, saudara, ya. Kalau sesuatu yang bukan pada tempatnya ayat itu, tetapi digunakan untuk memanipulasi. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa kesalahan dia, yang dia katakan I was wrong ini, ada beberapa sebab. Yang pertama memang dia itu kesengajaan mencari sesuai seleranya dia.
Sehingga dia berusaha menemukan ayat-ayat yang bisa mendukung apa yang dimaui, menjadi selera. Ingat kembali, apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Apa yang keluar dari ucapan dari Jim Bakker ini, itu dari perbendaharaan hati. Perbendaharaan hati kalau dikuasai tentang materi, maka otomatis yang bicara tentang kekekalan nggak ada. Ya. Yang keluar mulut juga tentang materi. Oleh sebab itulah dia berusaha sesuai dengan seleranya ini, terjadilah manipulasi. Ayat itu diperkosa menjadi ayat yang mendukung untuk sesuai dengan seleranya, bisa memberikan pengaruh kepada orang-orang lain. Ya, yang kedua, memang terjadi kesalahan juga interpretasi. Kesalahan hermeneutik. Kenapa? Karena dia kurang menyelidiki, mungkin nggak mau menyelidiki, dan dia memang nyatakan dia tidak menyelidiki secara dalam. Dia hanya asal pakai aja ayat itu. Ya, dan kemungkinan besar juga dia melakukan copy paste, ya, copy paste. Saudara, tidak dipikirkan bahwa akibat perkataan dia yang keliru, kalau dia sebagai public figure, itu akan membawa korban banyak orang. Ya, kalau dia salah, maka akan banyak korban yang salah di sana. Nah, inilah yang dikatakan sama-sama menggunakan ayat firman Tuhan, tetapi dia memakai Tuhan yang lain. Dia pakai Bible yang sama, tapi dimaknakan dengan Bible yang berbeda. Maka membentuklah nanti lahir jemaat-jemaat yang berbeda. Kalau hamba Tuhannya palsu, akan tidak mustahil akan menciptakan jemaat-jemaat juga palsu. Ini menyedihkan, mengerikan, ya. Nah, saudara, berikutnya saya kasih contoh yang masih terjadi hari-hari ini. Masih terjadi hari-hari ini. Ini ada di Yesaya 53 ayat 4 dan 5 saya bacakan ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontaan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Garis bawahi, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sambung di perjanjian baru 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sama ya, bilur-bilur dan sembuh. Lalu ayat ini dipakai di banyak tempat, di banyak mimbar, ya, banyak juga para pemimpin umat yang masih memakai ini dianggap sebagai ayat kesembuhan fisik, ya, sembuh dari sakit penyakit fisik, sakit jantung, sakit ginjal, liver, kanker. Maka dikatakan waktu berdoa, oleh bilur-bilurnya kankermu disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya sakit jantungmu disembuhkan. Memang ada orang yang mengatakan, loh, toh sembuh loh Pak. Loh, bisa aja sembuh. Sebab Tuhan itu sangat bisa melakukan kesembuhan. Ya. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tetapi memakai ayat ini itu tidak pas. Bukan pada tempatnya. Ya. Jadi kalau menyembuhkan orang, nggak pakai ayat bilur-bilurnya ini juga nggak apa-apa. Dengan iman yang percaya oleh belas kasihan Kristus, sembuhlah orang ini. Ya. Seperti di Alkitab kan dikatakan juga, jangan takut, percaya saja, itu iman. Wanita pendarahan, cukup dengan menjabat jumbai jubahnya, dia sembuh. Itu iman. Ya. Nah, kita pun hari ini, kalau ini sudah tahu bukan pada tempatnya,
kita nggak usah diteruskan. Kalau diteruskan sama dengan kita ini melakukan apa? Kebohongan atau kesalahan yang terus didengungkan. Lama-lama jadi sebuah kebenaran, padahal salah. Ya, dan sesungguhnya kan memalukan kalau salah diteruskan gitu. Ya, saya kasih analogi. Saudara ingin merebus telur, satu ditaruh di atas mangkok keramik, satu ditaruh di dari aluminium atau stainless. Ya. Mana yang lebih cepat panas, matang? Pasti yang stainless, yang aluminium atau stainless, bukan yang keramik. Tapi juga keramik bisa panas, bisa, tapi bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya untuk dipakai itu, gitu. Ya. Nah, saudara, mari, kalaupun kita salah, kita perbaiki. Saya kasih contoh diri saya sendiri. Memang ada ayat-ayat seperti ini yang dulu saya salah menangkap, ya salah mengerti, sebab kurang belajar. Tetapi setelah saya menyadari betul bahwa hal-hal begini kita harus sadari. Kita harus belajar untuk mengerti konteksnya ini bicara apa, pesannya bicara apa. Sehingga kita tidak sembarangan menggunakan ayat. Ya. Kalau orang yang tahu, memalukan. Tapi di mata Tuhan juga mungkin Tuhan geli gitu loh ya. Mungkin Tuhan juga ingin memberitahu kita bahwa ini salah. Bukan menggunakan ayat-ayat seperti ini. Gitu, saudara. Nah, marilah kita lihat lagi ayat-ayat yang lain yang masih hari ini sering digunakan orang. Matius 13 ayat 8 dan 9. Ini bicara tentang penabur, seorang penabur. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan ayat ini dipakai untuk makna inilah menabur uang, ya, menabur harta. Maka akan menuai kembali juga bentuk harta yang minimal kalau dilihat 30 kali lipat sampai 100 kali lipat. Kalau saudara menabur 1 juta, maka saudara paling tidak akan menerima 30 juta sampai 100 juta. Nah, ayat ini kalau dipakai seperti itu, ini merusak, mengacaukan. Seolah-olah kita ini, umatnya ini diajak untuk berkalkulasi sama Tuhan, hitung-hitungan, ya. Ada pamrih. Kalau ini diteruskan, seringkali umat Tuhan itu memberikan tidak dengan sukarela, dengan sukacita, tetapi selalu pamrih dia, ingin sesuatu yang dikembalikan lagi. Ya. Kalau mau jujur, baca sampai atasnya, ini kan bicara menabur benih. Ya. Kalau benih itu ditaburkan di pinggir jalan, tidak bisa hidup, karena burung datang mengambil itu benih. Kalau itu benihnya di tanah yang berbatu, juga tanahnya tipis, dia tidak bisa tumbuh dengan baik, dia akan mati, kena panas mati, ya. Atau ditaburkan benih itu di semak duri, kalau tumbuh dia akan tertekan oleh semak-semak itu, tidak bisa hidup. Maka kalau dia jatuh di tanah yang baik, yaitu di dalam hati yang benar, hati yang tepat, hati yang mau meresponi, hati yang mau merendahkan diri, maka itu akan berbuah, ya, berbuah banyak. Berbuah 30 kali lipat, 60 sampai 100 kali lipat. Berbuah apa? Ya, buah-buah kebenaran. Orang itu akan mencerminkan kualitas hidup, ya, yang bisa dilihat orang, bisa dirasakan oleh orang. Dan inilah yang dimaksud Tuhan, ya. Bukan bicara materi, tapi ini menabur benih firman supaya tumbuh hidup di dalam orang itu. Nah, saudara, kalau kita sudah mengerti ini sesuatu yang salah, diteruskan, teruskan, apalagi punya maksud kepentingan pribadi, kita tidak beda dengan afiliator tadi. Ya. Hari-hari ini lagi viral kan, banyak afiliator yang ditahan. Afiliator yang bekerja ternyata di balik itu adalah dia memasarkannya itu sebagai pemasar bisnis perjudian. Ya, afiliator sebetulnya tidak salah dengan status
peran afiliatornya, tetapi karena yang disentuh itu dunia yang terlarang, maka dia jadi afiliator yang terhukum, begitu. Sama, kalau kita anak Tuhan, orang Kristen, sudah mengerti ayat ini sebenarnya bukan bicara ini, tapi bicara itu. Bukan pakai ayat ini, tapi pakai ayat yang lain. Tapi kita nggak peduli, kita mau teruskan aja ngajar. Kita ini sama dengan afiliator, ya, yang menipu tadi. Bukan afiliator yang benar, tapi yang memalsukan. Nah, kita tutup dengan satu ayat terakhir, 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Saudara, saya ulang lagi, ayo awasi dirimu, awasi ajaranmu, bertekunlah di dalam ini, ya, perkara ini, supaya apa? Engkau menyelamatkan dirimu sendiri, tapi engkau juga akan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan. Stop kebohongan, stop dusta, jangan diteruskan hoax, jangan menjadi afiliator yang jahat. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Terima kasih atas pencerahan firman-Mu. Biarlah kiranya kami menjadi umat Tuhan yang mampu untuk menjaga mulut kami, dan kami mengerti bahwa mulut kami itu terlahir dari hati kami. Oleh sebab itu kami rindu ingin memiliki hati yang jernih, hati yang sehat, hati yang benar. Kami tidak mau sembrono Tuhan dengan mulut kami, sebab kesembronoan kami akan mengakibatkan berdampak juga kepada orang-orang lain, di samping merugikan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Jauhkanlah kami Roh Kudus dari penyimpangan atau penyesatan, tapi bawalah terus hati kami, hati yang murni. Sebab kami tahu segala sesuatu itu lahir dari hati. Kalau hati kami kotor, pasti keluar yang kotor. Kalau hati kami tidak benar, pasti yang keluar adalah punya maksud-maksud tertentu. Punya motif yang tidak baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah kiranya firman ini sekali lagi menyegarkan setiap kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian saudara, jangan lupa untuk share kepada orang-orang lain. Jadikan berita ini berkat buat mereka. Dan kita akan bertemu kembali minggu depan dalam tema yang berbeda. Tuhan memberkati.